Hai, aku Vera Febrianti. Di video ini aku mau berbagi info tentang jadwal pemeriksaan kehamilan yang disarankan dokter selama pandemi COVID. Ini menurut aku penting ya, karena beberapa waktu yang lalu bayi aku itu hampir tidak tertolong. Salah satunya karena kurang memahami kapan nih waktu yang tepat yang disarankan oleh dokter untuk melakukan pemeriksaan khususnya di tengah pandemi. Jadi waktu hamil aku tuh suka-suka banget untuk datang ke dokter karena emang aku nggak suka rumah sakit. Dari kecil rasanya takut dan macem-macem lah, tambah lagi sekarang lagi COVID. Jadi aku tuh sering banget nunda dan akhirnya kadang nggak mau bilang ke suami nanti-nanti aja deh, sampai akhirnya kejadian deh apa yang nggak aku inginkan. Jadi waktu itu bayi aku kekurangan oksigen dan aku juga kekurangan zat besi menjelang lahiran. Jadi itu agak repot, dimana aku harus berusaha segera menaikkan zat besi aku sebelum lahiran. Padahal kalau aku di trimester ketiga lebih sering kontrol sesuai waktu yang disarankan, hal itu mungkin tidak akan terjadi. Nah, dokter itu menyarankan melakukan kontrol tuh minimal 4-6 kali, khususnya di tengah pandemi ini, untuk meminimalkan penularan COVID dengan jadwal pemeriksaan yaitu trimester 1 1 kali, trimester 2 1 kali, di trimester ketiga itu lebih sering, jadi 2-4 kali. Dan aku tuh melakukan 8 kali kontrol. Memang ini lebih dari yang saran dokter, tapi aku tuh datangnya suka-suka banget. Aku datangnya 3 kali di trimester 1, kemudian 3 kali di trimester 2, dan 2 kali atau mulai jarang itu di trimester yang ketiga. Padahal seharusnya harus lebih sering itu di trimester ketiga karena sudah mendekati waktu persalinan. Untuk itu menurut aku ini penting banget, penting sekali ibu hamil mengetahuinya kapan nih waktu yang disarankan oleh dokter. Tapi kalau mau lebih sering, misalnya tiap bulan, itu tentunya jauh lebih baik. Namun karena sekarang lagi COVID, maka harus sedikit dibatasi kecuali ada keluhan-keluhan khusus. Nah, kapan nih jadwal yang disarankan oleh dokter? Nah, berikut penjelasannya. Semoga video ini bermanfaat ya. Don't forget to like, comment, and subscribe. Let's start. Nah, pada trimester pertama, ibu hamil itu disarankan cukup menjalani 1 kali pemeriksaan kehamilan, yaitu saat usia kandungan 11-13 minggu. Dalam kunjungan ini, dokter akan melakukan pemeriksaan USG dan biasa tes darah untuk mendeteksi kelainan yang mungkin dialami oleh ibu hamil dan juga janin. Jadi ini penting banget. Tes darah ini bisa dilakukan di trimester 1 dan juga di trimester 3. Kalau pada pengalaman aku, dokter mengharuskan aku tes darah lengkap itu di trimester 1. Di trimester ketiga itu nggak diwajibkan, kata dokter. Melihat kondisi aja, jika ada keluhan atau indikasi yang mengharuskan untuk tes darah lagi, maka harus dilakukan tes darah kembali. Namun jika hasil pemeriksaan melalui USG semua baik-baik aja, maka tidak perlu dilakukan tes darah lagi. Nah, di trimester 1 ini seperti yang aku katakan tadi, disarankan untuk USG itu di usia kandungan 11-13 minggu. Namun kadang kan kita nggak tahu apakah kita ini hamil atau kehamilan kita ini udah berapa minggu, kita nggak tahu nih. Nah, untuk mengetahuinya atau untuk memastikan kehamilan, maka lakukan dulu pemeriksaan dengan tes pack di rumah. Bila hasilnya positif, baru ibu hamil dapat menghitung usia kehamilan mulai dari hari pertama hari terakhir. Jadi bisa menghitung sendiri. Jika usia kehamilan masih kurang dari 11 minggu, maka belum perlu melakukan kunjungan ke dokter kandungan. Namun jika pernah mengalami kehamilan ektopik atau biasa disebut dengan kehamilan di luar kandungan, atau pernah punya riwayat keguguran kayak aku nih, maka ibu hamil disarankan untuk langsung memeriksakan kehamilan ke dokter kandungan atau ke bidan. Jadi ketika hasil tes positif, tidak perlu menunggu hingga usia kehamilan itu 11 minggu.
Nah, di trimester kedua, ibu hamil juga hanya perlu melakukan kunjungan ke dokter atau ke bidan itu 1 kali untuk melakukan pemeriksaan USG kehamilan. Tepatnya itu pada usia kandungan 20 minggu. Nah, di sini walaupun hanya 1 kali, pemeriksaan ini dapat memberikan informasi mengenai kondisi organ-organ bayi dan plasenta, serta mendeteksi kelainan yang mungkin terjadi. Selain itu, kesehatan ibu hamil juga akan diperiksa secara menyeluruh. Ini kadang buat deg-degan ya. Dalam hati kita kan pasti bertanya-tanya, gimana nih kondisi tubuh bayi saya? Gimana nih organ dalamnya, organ luar gimana nih? Apakah lengkap atau tidak atau seperti apa? So, jangan lewatkan pemeriksaan kehamilan di usia kandungan ini. Nah, kalau jadwal pemeriksaan kehamilan trimester ketiga ini harus lebih sering karena sudah mendekati waktu persalinan. Jadwal pemeriksaan kehamilan di trimester ini sekitar 2-4 kali yang disarankan. Untuk waktunya yaitu 1 kali di usia kehamilan 28 minggu, 1 kali di usia kehamilan 32 minggu, dan 1 kali di usia kehamilan 36 minggu, dan seminggu sekali sejak usia kehamilan 37 minggu sampai waktu persalinan tiba. Nah, pada kunjungan-kunjungan ini, dokter akan melakukan pemeriksaan darah, pemeriksaan urin, dan USG untuk memantau tumbuh kembang dan posisi janin, serta untuk menentukan rencana persalinan. Namun, jika ada keluhan misalnya ada keluhan khusus, tentunya tidak hanya 2-4 kali. Ketika ada keluhan hebat seperti muntah yang berlebihan ya, muntah hebat, kemudian perdarahan atau kontraksi atau nyeri pada bagian perut, nyeri yang hebat ya, kemudian nyeri kepala yang tidak terbendung, kemudian kita tidak merasakan gerakan janin, kita kejang atau kondisi yang termasuk gawat darurat lainnya, langsung aja kontrol sehingga bisa langsung ditangani dengan cepat. Nah, itulah jadwal pemeriksaan kehamilan yang disarankan, khususnya di tengah pandemi COVID saat ini. Namun, sekali lagi sah-sah aja, dan semakin baik jika ibu hamil mau melakukan pemeriksaan atau kontrol lebih sering. Namun, dengan adanya COVID tentunya sangat terbatas. Namun, pilihan tetap pada moms, karena moms yang paling tahu kapan waktu terbaik untuk mengecek kondisi kehamilannya. Nah, sekian info yang bisa saya bagikan. Jika video ini bermanfaat bagi kamu, silakan di-like dan share ke teman-teman kamu. Siapa tahu informasi ini juga berguna bagi orang lain. Stay safe, stay healthy, God bless us. Bye-bye.